Baik, kita tunggu sebentar ya. Kita mulai jam 10.10 ya. 10.10. Ya, Mbak Yani, 2 menit lagi ya. Oke, sudah siap? Ya, kita mulai ya. Mbak Ika. Oke, kita mulai. Bu Ika, Bunda Ika. Oke. Ya. Baik. Oke, Mbak Yani, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Robbi sohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Zaim Muhtadi Ihsan yang live langsung dari Kota Madinah. Yang saya hormati bunda-bunda, ibu-ibu pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Di mana hingga kini kita masih diberikan iman, Islam, dan kesehatan. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama pada daurah Ramadan ya. Daurah spesial menjelang Ramadan. Dan tidak lupa salawat dan salam. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi ini. Sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari seksi dakwah pengurus cabang wanita Al-Irsyad Bekasi. Yang ketiga, sambutan dari ketua pengurus cabang wanita Al-Irsyad Bekasi. Dan acara inti nanti tausiah oleh Ustadz Zaim dengan tema mempersiapkan Ramadan terbaik. Yang insya Allah kurang lebih masih 70 harian lagi ya kalau nggak salah ya. Afan kalau salah ya. Nanti Ustadz yang nanti akan membawakan. Kemudian yang terakhir penutup. Marilah kita mulai pengajian pada pagi hari ini dengan dibuka dengan membaca suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung ya ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari seksi dakwah PCW Al-Irsyad Bekasi. Nanti akan disampaikan program dakwah oleh Ustazah Rani. Kepada Ustazah Rani, Kak Rani, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur dan senang sekali rasanya kami pengurus cabang Wanita Al-Irsyad Bekasi bisa menyapa dan memulai silaturahim dengan ayah, bunda, dan teman-teman sekalian. Insya Allah kita akan memulai acara kita pada hari ini, tapi sebelumnya izinkan kami dari Divisi Dakwah Pengurus Cabang Wanita Al-Irsyad Bekasi untuk menyampaikan beberapa program yang insya Allah akan kami jalankan untuk membuka tahun 2023 ini. Yang pertama adalah program terbaru kami, program Daurah Spesial Ramadan, yang kami peruntukkan bagi audiens secara umum, karena memang tujuan kami adalah supaya setiap muslim bisa mempersiapkan Ramadan terbaiknya untuk sama-sama mengawal diri dan juga mempersiapkan diri agar bisa mendapatkan Ramadan yang terasa lebih istimewa dari tahun-tahun sebelumnya. Di mana nanti program daurah ini akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali yang akan berakhir pada bulan April mendekati Hari Raya Idul Fitri. Yaitu insya Allah akan dibimbing oleh pemateri kami, Al-Ustadz Zaim Muhtadi Ihsan. Kemudian program yang kedua adalah program bimbingan belajar dan juga mengajar tahsin dan tahfidz Al-Quran bagi seluruh pengurus cabang Wanita Al-Irsyad Bekasi dan juga guru-guru TKIT Al-Irsyad Bekasi yang akan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pagi di kediaman Bunda Halimah Bawazir selaku Ketua Pengurus Cabang Wanita Al-Irsyad Bekasi. Dan yang ketiga adalah program rutin yang sudah kita jalankan bersama-sama, yakni kajian offline bulanan yang diperuntukkan khusus untuk akhwat dan ummahat sekalian. Untuk itu, kami menghimbau dari Pengurus Cabang Wanita Al-Irsyad Bekasi bagi seluruh peserta agenda daurah spesial Ramadan pada hari ini, sebelum nanti di akhir sesi Zoom, agar jangan meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam link WhatsApp group yang sudah kami buat. Insya Allah nanti dalam WhatsApp group tersebut akan kami pergunakan sebagai forum untuk bersilaturahim dan juga agar tidak ketinggalan info terkait kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dari pengurus cabang Wanita Al-Irsyad Bekasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah Rani Ayunda yang langsung menghilang videonya. Saya dengar Kak Rani, saya yang deg-degan. Masya Allah. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua yang akan dibawakan oleh Ketua Pengurus Cabang Wanita Al-Irsyad Bekasi oleh Bunda Halimah Bawazir. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kajian hari ini, Ustadz Zaim Muhtadi Ihsan dari Fakultas Syariah Universitas Islam Muhammad Madinah, dan para jamaah kajian serta pengurus Wanita Al-Irsyad yang saya cintai. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah hingga hari ini kita semua bisa berada di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Bismillah, saya
akan sedikit menjelaskan tentang Al-Irsyad Al-Islamiyah. Apa itu Al-Irsyad Al-Islamiyah? Al-Irsyad Al-Islamiyah adalah organisasi Islam nasional yang didirikan oleh Syekh Ahmad Sukarti, yaitu keturunan dari Sudan yang mukimin di kota Mekah. Mereka Al-Ustadz Syekh Ahmad Sukarti adalah penduduk Mekah asli yang bergerak di pendidikan. Alhamdulillah Al-Irsyad didirikan pada saat zaman penjajahan Belanda, yaitu pada tanggal 6 September 1914. Pada mulanya Al-Irsyad adalah sebuah madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah di bawah pimpinan Syekh Ahmad Sukarti. Syekh Ahmad Sukarti sendiri mendapat undangan dari sekolah Jamiah Al-Khair untuk mengajar. Madrasah Al-Irsyad kemudian bertransformasi menjadi organisasi resmi yang diakui oleh pemerintahan Hindia Belanda. Mengapa Al-Irsyad harus didirikan? Salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan umat Islam melalui pendidikan. Kedua, alasan didirikannya Al-Irsyad Al-Islamiyah adalah untuk membersihkan umat Islam dari syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, serta menyuarakan kesetaraan dalam tubuh umat Islam, bahwa tidak ada muslim yang lebih tinggi dari muslim lainnya berdasarkan suku, ras, etnis, maupun keturunan. Yang membedakan satu muslim dengan muslim yang lainnya hanyalah ketakwaan. Dalam kesempatan ini, saya juga akan menjelaskan apa itu wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah. Wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah ada di dalam Al-Irsyad. Al-Irsyad mendirikan organisasi, di dalamnya ada pemuda Al-Irsyad, wanita Al-Irsyad, mahasiswa Al-Irsyad, keputrian Al-Irsyad. Kami dari PCW Bekasi, pengurus wanita Al-Irsyad Bekasi, mendirikan organisasi di Kota Bekasi pada tanggal 20 Desember 1920. Kami hanya baru 2 tahun. Mungkin ini adalah waktu yang sangat terlalu sedikit untuk kami untuk lebih baik lagi. Wanita Al-Irsyad sendiri bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi. Organisasi Al-Irsyad terdiri dari seksi dakwah yang sekarang sedang mengadakan acara. Insya Allah akan menjadi roda penggerak untuk mewujudkan visi manusia wanita Al-Irsyad yang menjadi organisasi yang mampu berperan aktif dalam kualitas wanita Islam dan misi wanita Al-Irsyad. Di antaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan mabadi Al-Irsyad di bidang keilmuan, keorganisasian, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Pimpinan Al-Irsyad Al-Islamiyah, Syekh Ahmad Sukarti, sangat memperhatikan peran wanita saat itu, di mana di zaman penjajahan wanita sangat memprihatinkan, sehingga dengan adanya sekolah didirikan oleh pelopor Islam Syekh Ahmad Sukarti memberikan peluang besar kepada wanita secara jelas dan mengecap pendidikan, berjuang yang diharapkan agar jadi ibu yang terpelajar, bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Wanita Al-Irsyad Islamiyah diketuai oleh Ibu Fahima, Dr. Randa Fahima Askar sebagai Ketua Umum di periode 2022 sampai 2027.
Perjalanan yang penuh perjuangan dan pembenahan yang jatuh bangun hingga saat ini, Wanita Al-Irsyad terus berjalan dan mengemban tugas amanah dari pendahulu untuk berkiprah di masyarakat dan memberikan sumbangan moral, material dalam motonya Khairun Nas Anfa'uhum Linnas, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah sejarah singkat tentang Wanita Al-Irsyad. Untuk ibu-ibu, bunda-bunda soleha dan para pelajar atau keputrian yang suka dengan kegiatan sosial, menyebarkan dakwah, dan concern dengan masalah pendidikan dan giat dalam kegiatan ekonomi dan pendidikan, insya Allah semua ada di Wanita Al-Irsyad. Mari bergabung bersama kami Wanita Al-Irsyad Bekasi, membangun generasi Rabbani, membantu dan bermanfaat bagi sesama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bunda Lili yang sudah memberikan sambutan dan penjelasan mengenai Wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah. Karena betul ya Bunda Lili, mungkin banyak dari peserta daurah pagi ini masih belum tahu apa sih Al-Irsyad, organisasi apa sih. Masya Allah, ya bagi yang belum tahu, dan tadi kan terakhir Bunda Lili menyampaikan bahwa moto Al-Irsyad adalah khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau yang belum gabung aktif untuk organisasi Al-Irsyad, ayo mari kita bersama-sama mewujudkan moto ini. Baik, saya langsung saja ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya ini sebetulnya yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, tapi sebelumnya mungkin saya ingin memberikan semacam tata tertib ya acara ini. Mohon bagi yang hadir, peserta yang hadir untuk menyediakan alat tulis atau perangkat untuk mencatat ilmu yang disampaikan oleh Ustadz nanti. Dan acara ini kita on cam, dilihat ya kameranya, kemudian off mic-nya agar kita hening bisa mendengarkan dengan seksama. Dan bagi nanti setelah selesai acara atau mungkin pada saat sebelum acara selesai, bisa memberikan pertanyaan, dituliskan di room chat saat kajian berlangsung. Mungkin sudah paham semua ya room chat, saya nggak usah nunjukin room chatnya, saya juga ini pakai laptop anak saya jujur, sebelah mana ya, pokoknya room chat deh. Nanti diketik aja kalau ada pertanyaan, tapi kalau Ustadz sudah selesai, yang ingin memberikan pertanyaan nanti bisa ada raise hand ya, angkat tangan, ada nanti tandanya di Zoom ini. Kemudian tadi Kak Rani juga sudah mengingatkan kepada peserta untuk klik link WA Group yang ada di room chat. Apa sih gunanya WA Group itu nantinya ya? Nanti kita fungsinya banyak sekali. Yang pertama untuk bisa mutabaah harian daurah ini. Nanti daurah ini kan hari ini episode 1, kemudian insya Allah 29 Januari nanti ada episode kedua dengan judul yang lain. Dan kemudian WA Group nanti berfungsi juga untuk ruang silaturahmi peserta. Kemudian untuk reminder daurah episode berikutnya. Dan mungkin nanti ada undangan kegiatan-kegiatan dari Wanita Al-Irsyad Bekasi. Sebelum saya membacakan profil pematerinya, tadi panitia sudah menyampaikan ke saya, kita foto bersama dulu ya, Bunda Ika ya, foto bersama dulu. Silahkan Bunda Ika yang melitnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita buat dokumentasi dari kami untuk kegiatan ini. Silakan buat bunda-bunda dan mungkin di open
on cam kamera, udah siap semua? Baik, saya siap ya. Oke, saya untuk yang di halaman pertama siap-siap. 1, 2, 3, silakan senyum. Sebentar. Baik, kita ke page berikutnya. Bisa di open cam. Baik, saya screenshot. Baik, 3, 1, 2, 3. Sebentar, masih ada yang connecting. Baik. Baik, Bu Yeni. Mbak Yeni, silakan dilanjut. Ya, kita langsung masuk acara intinya, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Zaim Muhtadi Ihsan. Perkenankan saya membacakan biografi pemateri agar mungkin nanti apa ya? Oh, ini pematerinya gitu. Kita mendengarkan dari siapa sih sebetulnya. Saya akan bacakan, mohon maaf sebelumnya izin kepada Ustadz. Ustadz nama lengkap Zaim Muhtadi Ihsan. Tanggal lahir saya nggak cantumkan ya. Nanti ini apa banyak yang mencatat nih apa tanggal lahirnya. Jakarta yang pasti lahirnya di Jakarta, tanggalnya sekian, bulannya sekian. Tahunnya ini Masya Allah ya, tahunnya ini seumuran dengan salah satu anak saya yang ketiga. Tapi para peserta daurah, walaupun beliau nanti mungkin masih muda, tapi saya ini sekali lihat biografinya secara ilmu agama mungkin jauh banget di atas saya. Jadi makanya saya semangat sekali untuk belajar. Mudah-mudahan yang lain juga semangat seperti saya. Alamat di Jakarta, di Cakung. Pendidikan saya langsung ke TK SD, MTS Man Insan Cendikia Jambi. Ya, Insan Cendikia itu bagus. Kemudian Iqdat Lugawi Lipia Jakarta. Kemudian beliau juga diploma Akademi Imam Malik Istanbul, Turki. Kemudian yang terakhir beliau sedang belajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah dan mahasiswa tingkat 11 dari 12 tingkat. Tinggal 1 tingkat lagi. Wow, semangat. Yo, sama saya semangatin Ustadznya. Kemudian beliau di Indonesia, beliau adalah khotib tetap Masjid PT Indopek Pratama Bekasi dan Universitas Esa Unggul Bekasi. Beliau juga mengisi kajian di Musola Al-Muhajirin Pulau Gebang dan pengisi kajian Majelis Taklim Ummahatul Huda Pulau Gebang, kemudian koordinator musyrif dan pemateri di Rumah Tafid Al-Huda Bekasi. Dan beliau juga penulis editor buku pelajaran bahasa Arab Yayasan Permata Hati Tambun. Oh, bisa belajar bahasa Arab nih. Baik, itu sedikit biografi pematerinya yang Masya Allah. Kita pagi ini kita belajar, harus belajar dan kita catat dan kita simak baik-baik. Pagi ini tausiah dengan judul mempersiapkan Ramadan yang terbaik. Saya persilahkan kepada Ustadz Zaim Muhtadi Ihsan untuk memberikan tausiahnya. Silahkan Ustadz. Terima kasih Bu. Suara saya jelas nggak ya? Sebelumnya. Jelas. Agak keras dikit. Saya izin. Oh ya, saya izin share screen ya.
Lahirnya jelas ya, Bu ya? Jelas. Jelas Ustaz. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi afdhalus salati wa atammu taslim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Lili Bawazir selaku Ketua Pengurus Cabang Wanita Al-Irsyad Bekasi sekaligus penasehat Majelis Taklim Khadijah. Begitu pula Ustazah Nawang Rania Yundasari selaku Ketua Seksi Dakwah Pengurus Cabang Wanita Al-Irsyad Bekasi sekaligus Ketua Majelis Taklim Khadijah, dan MC serta moderator yang kami muliakan ini serta seluruh hadirin yang pada kesempatan ini hadir pada pertemuan spesial kita di Ahad pagi untuk sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu terkait tentang persiapan kita menjelang Ramadan yang bahkan datangnya pun masih 3 bulan lagi kurang lebih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita hingga kita pada kesempatan ini Allah lapangkan, Allah luangkan, dan Allah gerakkan hati kita untuk berkumpul di majelis Zoom meskipun online dengan tujuan untuk sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, dan bertafakuh fiddin untuk senantiasa mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu. Karena pentingnya kita mendekat pada Allah dengan ilmu, maka ikhtiar kita salah satunya adalah hadir di majelis kajian ini agar segala amal-amal kita itu berlandaskan pada ajaran-ajaran yang Rasulullah itu syariatkan. Salawat dan salam kita haturkan pada Rasulullah SAW, tauladan kita yang senantiasa mengingat kita, bahkan sampai beliau wafat pun senantiasa mengingat kita sebagai umatnya. Harapannya adalah semoga kita sebagai umatnya Allah izinkan untuk senantiasa melakukan sunnah dan mengikuti ajaran beliau, hingga akhirnya Allah izinkan kita untuk berkumpul bersama Rasulullah di surga Firdaus bersama seluruh keluarga besar dan yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin sekalian, jamaah Majelis Daurah Spesial menjelang Ramadan di episode pertama ini. Insyaallah di kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang saya misalkan dipinta untuk sharing tentang persiapan Ramadan itu selalu excited, selalu senang. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwasannya satu lembaga atau satu organisasi yang mengadakan acara ini itu memiliki giroh yang sangat kuat dalam menghadapi bulan Ramadan yang akan dihadapi di beberapa bulan ke depan. Ada yang mengadakan tarhib Ramadan di H-1, H-7, tapi ini mengadakan daurah spesial di H-70-an, 4 kurang lebih ya. Maka ini merupakan sebuah suatu ikhtiar yang luar biasa yang patut diapresiasi. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama ikhlaskan niat kita, kita hadirkan hati kita hanya untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain, agar luangnya waktu kita dan luangnya diri kita yang kita luangkan pada kesempatan ini bernilai pahala, tidak bernilai sia-sia. Baik, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang mempersiapkan Ramadan terbaik, maka hal pertama yang harus kita ketahui dan harus kita bisa jawab adalah kenapa harus bersiap. Kenapa kita harus bersiap?
bukankah kita sudah sama-sama mengetahui kita adalah hamba Allah yang tiap tahun akan mendapatinya? Dan kalau kami yang usianya mungkin 20-an, itu sudah sudah puluhan tahun mendapati Ramadan. Dan bunda dan ayah kakak sekalian yang sudah mendapati Ramadan 30 kali, 40 kali, 10 kali, maka tiap tahunnya ya akan merasakan insya Allah. Lalu kenapa di tahun ini kita harus merasakan sebuah hal yang berbeda berupa persiapan-persiapan yang itu mungkin memakan waktu kita? Maka logika ini perlu dibantah dengan beberapa jawaban. Yang pertama, kenapa harus bersiap? Karena Ramadan adalah madrasah. Karena Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah sekolah, madrasah Ramadaniyah. Sebagaimana kita dulu ketika ingin belajar di sekolah, dan kita memerlukan beberapa modal untuk bisa masuk ke sekolah tersebut. Sebagaimana kita pengen masuk ke SD, kita perlu beberapa syarat untuk bisa dipenuhi supaya bisa maksimal dalam sekolah di madrasah tersebut. Dan kita masuk ke SMP, kita juga perlu modal yang kuat. Masuk SMA begitu pula, semakin tinggi tingkatannya, maka semakin kuat modal yang harus kita miliki. Maka Ramadan pun demikian. Ramadan adalah sebuah madrasah pembelajaran yang Allah hadirkan untuk kita, untuk menempa kita, agar kelak kita bisa menjadi orang-orang yang diharapkan bisa lulus dengan predikat terbaik. Bukankah judul kita adalah mempersiapkan Ramadan terbaik? Maka target kita adalah supaya Ramadan ke depan dan seterusnya itu menjadi Ramadan terbaik. Kalau kita sekolah, kalau kita belajar di sekolah, di madrasah, kalau kita ingin menjadi murid berprestasi yang terbaik, tentunya kita harus bersiap matang, kuat, melebihi orang-orang kebiasaan, orang-orang lainnya. Maka begitu pula Ramadan, kalau kita ingin menjadi orang yang hebat, yang berbeda dengan orang yang lainnya, maka kita harus mempersiapkan diri kita agar ketika ujian itu datang di bulan Ramadan nanti, kita bisa lulus dan bisa mendapat predikat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini butuh persiapan yang matang, persiapan yang kuat. Kemudian yang kedua, kenapa harus bersiap? Karena Ramadan adalah musabaqah. Ya, karena Ramadan adalah perlombaan. Hadirin sekalian, jangan sangka yang ingin memperjuangkan surga Allah itu hanya kita saja. Dan jangan sangka orang-orang di luar sana itu memiliki target, bahkan atau mungkin tak punya target. Tidak, orang-orang di luar sana targetnya sangat besar sekali, jauh lebih hebat dari kita. Orang-orang yang tidak terkenal di luar sana, orang-orang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, itu mereka memiliki ghirah dan semangat yang lebih hebat, lebih kuat daripada kita untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sangka kita yang mungkin di Zoom ini berjumlah 46 orang, hanya kita saja yang mungkin memiliki ghirah kuat dan tekad untuk mengejar ampunan Allah di Ramadan nanti. Karena Ramadan adalah perlombaan yang Allah sediakan untuk kita orang muslim, agar kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ketaatan, berlomba-lomba dalam meraih ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sekolah, kalau di dunia nyata ya, mungkin di dunia nyata yang namanya perlombaan itu erat hubungannya dengan persaingan. Persaingan untuk saling merebutkan siapa juara 1, siapa juara 2, siapa juara 3. Tapi Ramadan ini tidak. Ini bukan perlombaan untuk menentukan siapa paling hebat, siapa juara 1, siapa juara 2. Tapi ini merupakan perlombaan yang kita sama-sama berjuang, kita sama-sama merangkul, kita sama-sama support, sama-sama menasihati dalam kebaikan dan kebenaran, agar kita bersama-sama meraih predikat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena surga terlalu luas untuk dijemput sendiri. Maka kita perlu yang namanya bersinergi, bekerja sama hingga akhirnya saling support antar satu orang dengan keluarganya, antar satu individu dengan yang lainnya, hingga akhirnya membentuk keluarga, masyarakat, dan peradaban yang sama-sama mendapatkan predikat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, karena Ramadan adalah fursah. Karena Ramadan adalah kesempatan. Ramadan adalah kesempatan yang Allah berikan untuk kita sebagai muslim yang tugasnya adalah beribadah pada Allah. Allah berikan kesempatan untuk kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, supaya kita bisa mengumpulkan amal-amal soleh dengan baik, dengan memberikan yang terbaik. Untuk apa? Untuk ikhtiarnya menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala
untuk menghadirkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di 11 bulan lainnya itu pahalanya satu amal kebaikan diganjar dengan 10, maka Allah berikan kesempatan di Ramadan ini dengan berkali-kali lipat balasan yang setimpal yang itu tak didapatkan di bulan-bulan lain. Maka kalau kita merasa ini merupakan harta karun dan kesempatan emas untuk meraup pundi-pundi amal, pundi-pundi kebaikan untuk meraih ridha Allah dengan cara terbaik, maka kenapa kita tidak bersiap-siap dengan cara terbaik? Bukankah kalau kita bersiap dengan cara terbaik, maka ketika kita menjalannya kita sudah siap, maka insya Allah hasilnya kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Maka ketiga jawaban ini semoga bisa menjawab logika tadi. Kenapa kita harus bersiap? Kenapa kita mesti mengadakan acara ini? Kenapa kita mesti mengadakan daurah yang berjilid-jilid istilahnya? Ada 8-9 jilid kurang lebih. Kenapa kita mesti melakukan demikian? Karena jawabannya adalah 3 hal ini. Kemudian, kalau sudah mengetahui alasannya, maka apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita persiapkan supaya kita bisa menjemput Ramadan ini dengan cara-cara terbaik? Yang pertama, yang paling utama adalah kita mesti mempersiapkan hati kita. Kenapa hati? Kenapa kita mesti mempersiapkan hati kita? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb." Ketahuilah bahwasanya di jasad di badan manusia itu ada segumpal daging. Ada segumpal daging yang kalau segumpal daging ini itu baik, maka seluruh anggota tubuh dari manusia tersebut akan baik juga. Dan kalau segumpal daging ini itu buruk, maka seluruh anggota tubuh akan buruk juga. Rasulullah memberikan pesan bahwasannya hati itu adalah raja dan panglima. Hati adalah raja dan panglima dari tubuh kita. Kalau rajanya itu soleh, rajanya itu baik, rajanya itu baik di mata Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh prajuritnya, seluruh anggota-anggotanya pun akan baik juga. Begitu pula tubuh kita. Tubuh kita memiliki pusat koordinat yang merupakan inti dari pergerakan seluruh anggota tubuh kita. Gerak-gerik kita tergantung pada segumpal daging ini. Maka kalau hatinya itu baik, insya Allah pergerakan-pergerakannya, amal-amalnya, tujuan-tujuannya, suluknya, akhlaknya akan baik juga. Tapi kalau hatinya ini terdapat noda, noktah, kekotoran, hingga bisa menghitamkan hati tersebut, maka tindak tanduk dan suluk dari hamba tersebut bisa berpeluang buruk dan bisa berpeluang menjadi orang yang tidak Allah senangi. Kemudian Ibnu Rajab Hambali itu berkata, فأفضل الناس من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه في الاقتصاد في العبادة البدنية والاجتهاد في الأحوال القلبية فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان. Kata beliau, sebaik-baik manusia yang menempuh jalan Nabi Muhammad SAW dan juga jalan dari sahabatnya, itu mereka terhadap ibadah badaniyah mungkin bisa dibilang sederhana. Tapi mereka dalam keadaan hati, amal-amal hati, mereka bersungguh-sungguh. Mereka bersungguh-sungguh memperbaiki keadaan hati dan juga tetap maksimal dalam amal-amal ibadah badaniyah. Kenapa? Fa'inna safarul akhirah. Karena perjalanan akhirat itu ditempuh bisairil qulub, dengan perjalanan hati. La bisairil abdan, bukan dengan perjalanan badan. Kita sekarang sedang OTW istilahnya ya. Kita sekarang sedang on the way ke akhirat, ke kematian kita, kemudian ke alam barzakh, kemudian ke yaumul hisab, dan akan penentuan akan kemana akibat kita atau kejadian akhir kita.
Maka ini semua merupakan sebuah perjalanan saja. Kita merupakan seorang musafir yang menempuh perjalanan ini dengan perjalanan hati, bukan perjalanan badan. Kayak para sahabat itu, kata Ibnu Rajab, mereka beramal ibadah, sholat, puasa, zakat, dan seluruh ibadah dikerjakan dengan maksimal, tapi mereka tidak melalaikan keadaan hati setiap mereka mengerjakan amal-amal tersebut. Yang sering tergelincir oleh umat manusia adalah mereka semangat dalam melakukan amal ibadah lahiriah, jasadiah, badaniah, tapi mereka tidak memperhatikan dengan lebih tajam lagi bagaimana keadaan hatinya. Mereka semangat menjalankan ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah umroh, ibadah haji, tapi ibadah-ibadah tersebut hanya mereka semangat dan kuat dalam lahiriahnya saja. Tapi di batiniahnya, mereka kurang dalam memperhatikan dan kurang dalam menghadirkan niat-niat tulus yang itu merupakan penentu dari diterimanya atau tidak diterimanya amal tersebut. Kemudian kalau kita sudah mengetahui, lalu apa yang mesti hati kita persiapkan? Apa yang mesti hati kita ini persiapkan kalau kita mau menghadapi Ramadan dan ingin mendapatkan Ramadan dengan hasil yang terbaik? Maka yang pertama, yang mesti kita dan hati kita ini sadarkan adalah hati kita mesti tahu dan sadar betul siapa diri kita sebenarnya. Siapa diri kita sebenarnya? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hajj, "Ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah." Allah Subhanahu wa taala itu memberikan khitab atau redaksi langsung kepada manusia, wahai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Mungkin di ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu lebih menekankan kepada orang-orang yang ragu terhadap kebangkitan. Dan kita insya Allah bukan termasuk orang-orang yang demikian. Tapi poinnya adalah kita bisa mengambil intisari, mungkin orang-orang yang ragu terhadap kebangkitan itu mereka tidak mengingat, tidak tahu, atau mungkin lupa bahwasanya mereka itu adalah hamba dan makhluk yang Allah ciptakan dari tanah. Dan terkadang kita, yang mungkin kita yakin akan dibangkitkan oleh Allah nanti setelah dari kuburan, kita terkadang dengan kemegahan dunia, dengan nikmat yang Allah berikan, dengan canda tawa yang terjadi di kehidupan kita, kadang kita lupa terhadap hakikat diri kita. Dan kadang kita lupa hakikat diri kita. Kita hanya memandang, mungkin kita hanya memandang Ramadan sebagai event besar yang saya itu bisa memanen pahala sebanyak-banyaknya, yang saya bisa mengumpulkan pundi-pundi amal, pundi-pundi pahala untuk saya panen di akhirat kelak. Tapi kita lupa bahwasannya hakikat diri kita dalam mengerjakan ibadah di Ramadan adalah karena kita hamba, karena kita ciptaan Allah, karena kita adalah makhluk lemah yang Allah ciptakan dari tanah, kemudian dari setetes air yang hina atau mani, kemudian dengan proses-proses selanjutnya dan setelahnya. Maka ketika memulai perjuangan kita di Ramadan dan mau masuk ke Ramadan, kita semestinya pertama menyadari dulu, oh, saya adalah hamba Allah yang lemah, yang tak bisa apa-apa, yang dengan segala kemegahan yang Allah berikan di dunia ini, sebenarnya saya nggak ada andil sedikit pun. Saya hanya menjalankan apa yang Allah berikan pada saya. Dan saya nggak boleh berbangga dan nggak boleh sombong atas pemberian Allah, karena saya adalah makhluk yang Allah ciptakan dari tanah. Kemudian setelah Allah berikan pesan bahwasanya kita adalah makhluk yang Allah ciptakan dari tanah dan dari air yang hina, maka kita adalah hamba yang Allah ciptakan dengan keadaan sebaik-baiknya. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bentuk sebaik-baiknya itu bukan maksudnya adalah cantik dan ganteng di mata manusia.
bentuk sebaik-baiknya adalah bentuk yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan untuk kita manusia sesuai dengan amanah-amanah yang Allah itu maksudkan untuk kita jalani di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan saya mungkin pada kesempatan ini menjadi pemateri. Mungkin Allah takdirkan kita semua ke depan menjadi apa, menjadi apa, menjadi apa. Maka penciptaan kita yang Allah ciptakan tersebut itu sudah dalam keadaan sebaik-baiknya sesuai dengan amanah-amanah yang Allah itu berikan, yang sebagai amanah-amanah yang akan kita jalankan untuk menjemput apa lain dan bukan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyadari kita adalah hamba yang lemah dan Allah sudah sempurnakan penciptaan kita hingga menjadi yang demikian sekarang ini, kita tak boleh melupakan begitu saja dan haram melupakan bahkan. Karena pasti ada maksud dan tujuan yang Allah syariatkan dari penciptaan kita. Dan maksud dan tujuannya lain dan tak bukan adalah untuk beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu firmankan di surah Al-Dzariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang ciptaan-ciptaan yang ada di dunia saja, misalkan robot atau handphone atau bahkan botol minum ya, yang diciptakan oleh penciptanya atau pembuatnya, pasti mereka menciptakan hal-hal demikian, benda-benda tersebut dengan maksud dan tujuan tertentu. Itu baru hal dunia. Maka tentunya sang pencipta, yang maha agung, yang maha segalanya, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita dan makhluk-makhluk lainnya dengan tujuan tertentu yang kalau tujuannya tidak ditempuh secara yang semestinya, maka akan berada dalam jalur yang keliru. Seperti botol gelas yang diciptakan untuk menampung air, tapi kalau digunakan untuk menampung tanah, maka itu keliru. Dan mungkin akan mengecewakan dan akan membuat sedih dari pembuat dan penciptanya. Demikian pula manusia. Allah itu menciptakan kita dan berikan kita nikmat, tujuannya cuma satu, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka amat menyedihkan dan amat disayangkan kalau kita menyia-nyiakan nikmat ini dan membuat Allah murka pada kita sehingga kita menjadikan tujuan utama kita bukan menjadi tujuan yang utama lagi, menjadi yang tersier, yang sekunder, tersier, dan seterusnya. Padahal ini yang primer dan satu-satunya yang utama, itu adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sudah mendapat informasi, kita berasal dari Allah, Allah ciptakan, Allah sempurnakan, dan Allah berikan tugas untuk beribadah, maka endingnya akan seperti apa? Endingnya adalah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, kepada tanah tersebut kami akan mengembalikan kamu, dan dari tanah tersebut kami akan mengeluarkan kamu pada kesempatan atau pada kali yang lain. Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan kita amanah untuk beribadah, maka pastinya segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan dan Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita dari tanah tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui siapa diri kita dan apa amanah yang Allah berikan pada kita dan bagaimana kesudahan kita, maka hal kedua yang mesti hati kita persiapkan adalah ikhlas. Karena amanah-amanah tadi yang berupa untuk beribadah, untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala tak akan ada nilainya. Sebesar apapun ikhtiar kita melakukan ibadah tersebut, kalau kita tidak menghadirkan poin kedua ini yaitu ikhlas, maka tak akan ada nilainya. Pertanyaannya, apa itu ikhlas? Ikhlas, menurut Imam Al-Qushairi, ikhlas adalah mohon maaf. Layarnya kepotong ya? Oke. Aman, Ustaz. Sudah jelas lagi, Bu? Udah cukup? Sudah jelas ya? Jelas. Oke. Menurut Imam Al-Qushairi,
pengertian ikhlas adalah ifradullahi ta'ala, oh maaf, klik. Ifradullahi ta'ala, ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi wa huwa an yuridu bi ta'atihi taqarruba ila Allah ta'ala duna syai'in akhar min tasannu'ani makhluqin aw iktisabi mahmadatin 'inda an-nas aw mahabbati madhin min al-khalq aw ma'nan min al-ma'ani siwa taqarrubi ila Allah ta'ala. Menurut beliau, definisi ikhlas ini versi panjang dan versi lengkap adalah menunggalkan Allah dengan menjadikannya tujuan dari ketaatan yang kita lakukan, melakukan ketaatan tersebut pada Allah dengan niat mendekat padanya, tanpa bermaksud mempertunjukkan amal pada makhluk. Ini garis bawahnya. Tanpa bermaksud mempertunjukkan amal pada makhluk. Kalau mungkin hari-hari belakang kita kerap kali terbesit di hati untuk melakukan ketaatan, untuk membuktikan kepada fulan, yaitu kakak, adik, suami, istri, orang tua, bahkan orang terdekat kita, siapapun itu, kita melakukan amal untuk bermaksud ditunjukkan supaya dia tahu, oh ini loh, saya juga bisa kok beramal demikian, saya juga bisa kok melakukan amal yang kayak kamu lakukan. Memang kau pikir saya nggak bisa apa melakukan apa yang sebagaimana kamu lakukan? Maka orang yang ikhlas itu tidak pernah meniatkan amalnya untuk yang demikian. Dia tak peduli mau amal orang sebesar apa, mau orang pamer seperti apa. Dia hanya mungkin termotivasi dengan amal orang lain tersebut, tapi dia tidak beramal hanya semata-mata ingin mempertunjukkan amalnya pada makhluk tersebut. Dan juga dia tidak bermaksud mendapatkan tempat mulia di sisi manusia. Kita beramal dan melakukan ketaatan, tujuannya bukan agar kita dipandang wow, dipandang hebat, dipandang keren oleh ibu kita, oleh ayah kita, oleh suami atau istri kita, oleh anak-anak kita. Karena ikhlas itu sangat jernih, sangat tulus, hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan nggak boleh diniatkan untuk orang-orang terdekat siapapun itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencemburu. Tidak boleh tujuan utama penciptaan kita untuk beribadah, tapi kita niatkannya bukan untuk pencipta kita, melainkan untuk orang-orang terdekat yang dia juga makhluk, dia juga ciptaan Allah, dia juga Allah bebankan pada dia beban syariat untuk beramal untuk Allah juga. Lantas kenapa kita meniatkan amal kita untuk orang yang sederajat dengan kita, yang sama-sama Allah berikan amanah untuk beribadah pada Allah semata? Maka ikhlas itu benar-benar tulus dan murni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mempertunjukkan pada makhluk dan bukan pula untuk bertujuan mendapatkan tempat mulia di sisi manusia. Begitu pula tidak mendambakan pujian dari makhluk dan tidak mengharapkan kecuali untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian definisi lain yang disebutkan oleh Syekh Muhammad itu beliau ini mencantumkan definisi ikhlas ini di kitab beliau yang berjudul Al-Ikhlas fil Qur'anil Karim, yaitu tentang ikhlas yang ada di Al-Quranil Karim. Jadi beliau baca tafsir seluruh kata ikhlas yang ada di Al-Quran, kemudian menjadikannya disertasi beliau doktoral, dan setelah membaca seluruh definisi dari ikhlas yang dicantumkan para ulama, beliau berkesimpulan bahwasannya ikhlas itu adalah terdiri dari dua hal, yaitu an yujarridal abdu aqwalahu wa fa'alahu min kulli syaibatin min syawaibil syirk wa yufridullaha wahdahu bil qasdi wal ibadati duna ma siwa. Itu yang pertama, langkah pertama, kalau makhluk itu mau menjadi orang yang ikhlas, itu dia menanggalkan perkataan, perbuatan dari segala noda kesyirikan. Pertama, mengosongkan dulu. Syirik di sini
artinya bukan hanya berarti menyekutukan Allah dengan menyembah selain Allah, tapi syirik. Di antara syirik kecil ada riya dan ada beramal dengan mengharapkan pujian dari makhluk, gak dilihat orang, itu merupakan bagian dari syirik. Intinya segala sesuatu yang kita kerjakan dengan tujuannya adalah makhluk, bukan Allah, itu berpeluang menjadi kesyirikan dan menjadi noda di hati kita. Maka beliau memberikan definisi bahwasanya ikhlas itu adalah ketika kamu beramal, kamu itu menanggalkan amal-amal kamu, baik itu perkataan, perbuatan, dari noda-noda kesyirikan. Setelah kamu tanggalkan, setelah kamu kosongkan, setelah kamu hilangkan seluruhnya, maka langkah kedua adalah kamu mengisi hati kamu dengan menunggalkan Allah pada niat dan ibadah tanpa melirik pada selainnya. Ketika sudah dikosongkan hati kita dari segala yang bisa menodai tujuan utama dari beribadah, yaitu ikhlas, maka kita isi hati kita, isi niat kita dengan hal-hal yang bisa mendekatkan kita pada keikhlasan dan ketulusan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui definisi ikhlas dan kita berjuang untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang ikhlas, maka apa dampak yang kita dapatkan? Dampak yang kita dapatkan kalau kita menjadi orang yang ikhlas. Dampak yang akan kita raih, hal positif yang akan kita raih kalau kita mengerjakan amal perbuatan kita, baik lisan, baik fisik, baik amalan hati, itu ada dua. Yang pertama, itu bisa kita dapatkan di diri kita pribadi, dan yang kedua, bisa terjadi di masyarakat kita. Dari diri pribadi. Yang pertama adalah dijauhkan dari fitnah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu firmankan di surah Yusuf ayat ke-24, tatkala Nabi Yusuf alaihi salam itu sedang digoda oleh Imratu Aziz atau ratu, maka Allah Subhanahu wa taala itu jaga Nabi Yusuf alaihi salam. Allah jaga beliau hingga akhirnya tidak terjerumus pada fitnah. Meskipun mungkin di sini dijelaskan secara fitrah manusia itu memiliki sebuah keinginan, tapi Allah selamatkan Nabi Yusuf karena apa? Karena innahu min ibadina mukhlasin. Karena Nabi Yusuf adalah hamba yang Allah pilih. Hamba Allah pilih. Ini di ayat ini itu terdapat dua riwayat dalam cara membacanya. Riwayat pertama, innahu min ibadina mukhlasin, yaitu dengan kasroh di huruf shad, dengan fathah di huruf lam, menunjukkan bahwasanya ini adalah maf'ul yang terpilih, yang Allah pilih. Di riwayat lain itu bunyinya min ibadillah mukhlis. Dia sebagai pelaku, sebagai fa'il. Bedanya apa? Sebenarnya kaitannya sama, ujungnya sama. Cuman kalau diterjemahkan secara harfiah, kalau mukhlasin ini adalah beliau hamba yang Allah pilih. Kalau lamnya fathah, dia adalah orang yang Allah pilih untuk kemudian Allah selamatkan dan dijauhkan dari fitnah. Tapi kalau dia lamnya kasroh, dia sebagai pelaku, maka Nabi Yusuf sendiri yang mengikhlaskan hatinya. Beliau berusaha mengikhlaskan hatinya, berjuang melawan godaan setan, hingga bisa melawan godaan-godaan untuk hal-hal yang negatif yang bisa merusak dan mencederai keikhlasannya, sehingga karena keikhlasannya tersebut dan upayanya untuk mengikhlaskan hatinya, Allah berikan penjagaan hingga dijauhkan dari fitnah. Persamaannya apa? Persamaannya adalah dua hal tersebut, baik dia mukhlasin maupun mukhlisin, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa menjaga kita dari fitnah, tidak ada yang bisa menjaga kita dari segala macam keburukan yang bisa merusak hati dan pikiran kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha menjaga kita, maka semestinya kita beramal hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah beramal dengan demikian, insya Allah akan berikan penjagaan terbaik pada kita dan Allah akan pilih kita. Allah akan pilih kita, Allah selamatkan kita dari fitnah. Dan yang kedua,
adalah merasakan ketenangan di jiwa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Di sini tidak ada kata ikhlas memang. Tapi di ayat ini ikhlasnya itu terdapat di mafhumnya, di pemahamannya, di yang tidak ada di teksnya. Aulia Allah, kekasih Allah, wali-wali Allah, itu adalah orang-orang yang dekat pada Allah, yang melakukan ketaatan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mereka mengerjakan semua ibadah dan amal-amal terbaik yang mereka lakukan hanya bertujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah disebut wali kecuali dia rajin beramal dan dia juga mengikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa disebut wali orang-orang yang mengaku wali. Karena orang yang mengaku wali itu menunjukkan bahwasanya mungkin dia hanya beramal karena manusia. Maka kata guru kami, ya seorang wali itu tidak mungkin mengaku wali. Seorang wali tidak mungkin dia mengafirmasi dan mengakui dirinya adalah seorang wali. Karena ini adalah predikat yang Allah berikan kepada hamba-hamba tertentu. Dan kalau kita sudah menjadi orang yang bercirikan wali, itu kita beramal pada Allah Subhanahu wa taala dan meniatkan amalnya karena Allah dan bertulus karena Allah bukan karena yang lain, maka kita akan mendapatkan dua hal. La khaufun alaihim, dia tidak akan merasa takut dan khawatir terhadap yang akan terjadi di masa depan. Dia tidak khawatir ke depan saya mau makan apa ya, ke depan masa depan saya akan seperti apa ya, ke depan saya akan kerja di mana ya, ke depan saya akan punya anak berapa ya, ke depan bagaimana kesudahan saya ya. Dia nggak khawatir, karena dia fokus pada amal yang sekarang. Tugas dia sekarang adalah untuk beramal pada Allah dan dia berupaya untuk mengikhlaskan semua yang menjadi amanah dia sekarang. Masa depan serahkan saja pada Allah Subhanahu wa taala. Masa depan berikan hak itu pada Allah yang Maha mengatur. Dan selain dia tidak khawatir terhadap masa depan, dia pula tidak sedih terhadap apa yang dia luputi di masa lalu. Dia tak merasa kecewa dan sedih sekalipun itu hal yang menyedihkan dia, yang sangat membuat dia sedih, sakit yang terjadi di masa lalu. Karena apa? Karena hamba yang ikhlas ini sudah menyadari dan meyakini bahwasannya seluruh nikmat yang Allah berikan dan seluruh musibah yang Allah berikan itu sudah sesuai dengan takarannya, sudah sesuai dengan takdir yang Allah syariatkan kurang lebih 500.000 tahun sebelum kita dilahirkan. Maka ketika kita ikhlas beramal hanya karena Allah, menghadirkan hati kita di setiap amal ibadah kita hanya mengharapkan Allah, apapun ibadahnya, insya Allah kita akan merasakan kealpaan dari kekhawatiran dan kealpaan dari kesedihan yang terlalu dalam akan masa lalu. Kemudian kalau dua tadi itu kita rasakan di diri kita pribadi, maka setelahnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau sekiranya masyarakat itu menjadikan amal ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa tidak bisa dilakukan dengan baik kalau dia tidak ikhlas, dan tidak bisa disebut takwa kalau dia tidak ikhlas. Nah, kalau misalkan penduduk negeri dan masyarakat itu beriman dan bertakwa, pasti Allah akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Kalau penduduk langit dan bumi, penduduk bumi itu takwa dan senantiasa mengikhlaskan karena Allah, maka akan Allah turunkan keberkahan. Dan kalau kita tarik poinnya, kita bawa ke lingkup terkecil kita, maka kalau satu keluarga itu suami, istri, anak-anak, isinya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka akan Allah turunkan keberkahan pada keluarga tersebut. Dan kalau satu majlis ta'lim atau satu organisasi itu isinya adalah hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, yang menjalankan seluruh amanah program kerjanya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan Allah turunkan keberkahan pada organisasi dan masyarakat tersebut. Begitu pula sekolah dan juga negara dan masyarakat umumnya. Maka ini merupakan pesan indah dari Allah. Kuncinya hanya dua. Kamu beriman, percaya pada aku,
dan kemudian kamu bertakwa. Dengan dua itu, insya Allah kamu akan bisa mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi. Apapun keadaannya, apapun ruang lingkupnya, dan apapun kondisinya. Kuncinya hanya dua, iman dan takwa. Kemudian yang akan didapatkan juga oleh masyarakat ketika masyarakat tersebut itu mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang tersebut, masyarakat tersebut itu akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Ini sirahnya adalah jamak alladzina amanu wa lam yalbisu. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau masyarakat yang jumlahnya banyak itu beriman dan tidak memperadukan dan mencampurkan imannya dengan kezaliman, yaitu maksudnya adalah kesyirikan, maka mereka akan Allah berikan rasa aman dan mereka adalah orang-orang yang dapat petunjuk. Maka balik lagi, kita bisa tarik ini dan terapkan ke kehidupan kita pribadi maupun bermasyarakat. Di keluarga kita terapkan, di asrama kita diterapkan, di organisasi kita diterapkan, di apapun ruang lingkup yang kita berada di situ kita terapkan. Jadikan diri kita yang paling utama dan orang-orang di sekitar kita jadi orang yang termasuk dari golongan ini. Agar apa? Agar keamanan dan petunjuk Allah senantiasa kita dapatkan dan Allah hadirkan kepada kita. Kita sudah bicara tentang ikhlas panjang lebar dan dampaknya yang kita dapatkan. Nah, yang terakhir ini tentang ikhlas adalah konsekuensinya. Konsekuensi apa yang dapat dirasakan oleh seorang hamba kalau dia itu tidak ikhlas? Konsekuensi apa seorang hamba kalau dia nanti di bulan Ramadan itu beramal dengan banyak, berjuang, berjibaku, mengorbankan seluruh harta, benda, tenaga, pikiran untuk beramal beribadah, tapi ternyata dia nggak ikhlas. Tapi ternyata dia tidak mengikhlaskan hatinya. Apa konsekuensi yang akan dia dapatkan? Sebenarnya banyak dalil-dalil yang bisa menjelaskan tentang konsekuensi dari orang yang tidak ikhlas, tapi kami coba hadirkan dua. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa taala itu melarang kepada orang beriman ketika dia sudah bersedekah, dia menderma, maka Allah larang. Dia menghilangkan pahala sedekah tersebut dengan apa? Dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Jadi kalau kita bersedekah, kita menderma, kita nggak boleh ungkit-ungkit. Misalnya kita ada masalah sama yang kita sedekahi, kamu nggak tahu diri ya, kamu sudah saya berikan A, B, C, D, tapi kenapa kamu masih demikian sama saya? Maka demikian tidak boleh. Kita sudah ketika kita memberi satu pemberian, kita ikhlas saja. Memberikan sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kalaupun ketika ada permasalahan yang membuat kita emosi, maka kita tidak boleh mengungkit-ungkit dari pemberian tersebut dan tidak boleh menyakiti perasaan si penerima. Maka umpamanya apa? Umpama orang yang bersedekah kemudian mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan si penerima itu seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Karena riya kepada manusia. Poinnya di sini, riya. Riya adalah keadaan yang tidak ikhlas. Maka kalau orang itu riya beramal, seperti perumpamannya, Allah umpamakan seperti batu licin. Batu licin mungkin Ibu nah lihat batu licin, batu yang botak, yang gundul ya, yang tidak ada permukaan-permukaannya, tidak ada permukaan kasarnya. Batu licin yang di atasnya itu ada tanah. Batu licin yang botak ini ada tanah di atasnya. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Batu itu ditimpa hujan lebat, maka ketika batu licin yang bertanah ditimpa hujan lebat, otomatis dia akan bersih dan tanahnya akan hilang. Maka begitu pula kita, seorang muslim yang mungkin mengisi wadah gelas amal kebaikan dengan umroh, dengan haji, dengan sedekah, dengan puasa, dengan zakat, dengan sholat, baca Quran, dan seluruh ibadah lainnya, baik itu pun bakti pada orang tua, tapi seluruh amal ini tidak diikhlaskan, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa menguras isi gelas tersebut
Yang semestinya gelas itu mungkin sudah terisi, nggak kira kosong, melompong, nggak ada nilainya, nggak ada hasilnya, dan yang didapat hanya satu. Yang didapat hanya satu, yaitu capek. Ya, hanya capek badan, capek harta, capek pikiran, capek tenaga, tapi nggak ada hasilnya. Buat apa? Capek-capek sholat, capek-capek puasa, capek-capek kerja, capek-capek umroh, capek-capek haji, capek-capek semuanya capek, tapi kita nggak menikmati hasilnya di hati kita dan di akhirat nanti. Sungguh menyedihkan sekali kalau kita meniatkan ibadah kita, meniatkan sholat kita, meniatkan puasa kita, meniatkan ibadah haji kita, meniatkan pernikahan kita, dan seluruh ibadah lainnya, itu bukan untuk Allah, untuk manusia. Maka sungguh merugi sekali. Dan puncaknya ada di hadis riwayat Muslim, yang mungkin sudah familiar di telinga hadirin Bapak, Ibu, Bunda, Kakak sekalian, itu tentang kisah 3 orang yang amalnya agung, 3 orang yang amalnya hebat, tapi mereka diseret ke neraka. Mungkin sudah sangat familiar, tapi ini merupakan hadis yang mesti menjadi patokan dan ditempel di depan jidat kalau perlu ya. Tempel di depan mata bagi setiap dari kita. Karena saking pentingnya hadis ini. Mohon maaf kami tidak menghadirkan terjemahannya, tapi insya Allah akan dibacakan bahasa Indonesianya. Nabi Muhammad itu memberikan peringatan kepada sahabat dan kita semua. Beliau bersabda, sesungguhnya orang pertama yang akan diadili di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Orang yang berjihad di medan perang, orang yang memperjuangkan agama Allah secara zahir. Dia mengikuti medan perang jihad secara semangat. Kemudian ditampakkanlah bahwasanya, nih kamu ingat nggak momen ini? Allah menampakkan pada dirinya. Kamu ingat nggak momen ini? Kamu dulu ikut jihad, kamu syahid. Kemudian dia mengetahuinya. Kemudian Allah bertanya pada dia, kamu beramal untuk siapa? Kamu beramal jihad, kamu berperang, kamu berjuang untuk siapa? Kata hamba ini, aku berperang untuk Engkau ya Allah, sampai saya itu mati syahid. Aku berperang hanya untuk Engkau, agar saya bisa mati syahid dan bisa menjemput pahala terbaik surga darimu. Kata Allah, kadabt, kamu bohong, kamu dusta, kamu itu munafik, kamu bohong. Karena Allah yang maha mengetahui isi hati manusia, dan Allah tahu isi hatinya itu tidak yang demikian. Meskipun lisan dia itu mengatakan, saya mau karena Allah, saya hanya karena Engkau ya Allah. Ya Allah tahu isi hatinya. Kata Allah, bohong kamu bohong. Kamu itu berperang supaya kamu dikatakan oleh orang yang kuat. Kamu berperang supaya kamu itu dielu-elukan, dipuji-puji, disanjung-sanjung, jadi orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang powerful. Kemudian kamu sudah mendapatkan predikat itu, faqad qil, dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Kemudian diseret dan kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang kedua, orang yang belajar ilmu, kemudian dia mengajarkannya, dan orang yang membaca Al-Quran. Dia belajar ilmu di dunia, mengajarkannya di dunia, dan dia membaca Al-Quran, kemudian ditampakkan penampakan dia yang demikian. Allah tanya, untuk apa kamu belajar? Untuk apa kamu mengajar? Untuk apa kamu baca Quran? Kata dia, saya melakukan itu semua karena Engkau ya Allah. Hanya karena Engkau ya Allah. Kata Allah, bohong kamu. Karena Allah tahu isi hati, maka Allah mengatakan kamu tuh belajar demikian hanya supaya kamu dibilang alim. Kamu tuh hadir majelis ilmu, kamu tuh datang kajian, kamu datang ke masjid, ikut kajian, ikut teman-teman, itu tujuannya bukan karena kamu pengen belajar. Tujuannya bukan karena kamu ingin mendekatkan diri padaku, tapi hanya satu tujuan kamu, supaya kamu disebut alim. Alimnya sekarang ya, soleh sekarang ya, solehah sekarang ya, dia dekat sama agama ya, dia udah tobat ya, supaya kamu disebut gitu aja. Kamu tidak ada meniatkan apapun ibadah itu karena aku. Kamu hanya meniatkannya karena pengen disebut manusia sebagai orang yang alim, sebagai orang yang hebat, dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Dan kamu sudah mendapatkan predikat itu, faqad qil.
dan kamu sudah mendapatkan predikat itu, dan orang-orang pun sudah menyanjung kamu dengan yang demikian. Kemudian dia diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian ada seorang laki-laki yang Allah itu luaskan hartanya, kemudian dia menginfakkan seluruh hartanya dan ditampakkan pada Allah di akhirat. Nih, kamu ingat momen ini? Ingat ya Allah, buat apa kamu beramal? Saya tidak meninggalkan sesuatu yang saya cintai kecuali saya menginfakkannya hanya karena Engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzab, bohong kamu bohong, kamu bohong. Kamu melakukan demikian itu supaya satu aja tujuannya, supaya kamu disebut jawad atau orang dermawan. Kamu biar disebut orang sebagai yang dermawan kan? Dan kamu biar orang itu memandang kamu sebagai orang yang mampu dan kaya kan? Kamu sedekah, kamu ngasih orang tua, kamu ngasih saudara, kamu ngasih orang A, orang B, orang C. Itu tujuan cuma satu, kan? Supaya kamu itu disebut sebagai orang yang dermawan. Dan kamu sudah mendapatkan kok yang demikian. Orang-orang sudah mengeluh-elukan kamu dengan yang demikian. Maka ketika sudah diketahui niat aslinya, Allah seret dia dan dicemplungkan ke dalam neraka. Maka hadirin sekalian, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 amal ini itu 3 amal agung, 3 amal mulia. Tapi meskipun amalnya agung, amalnya besar, tapi itu tidak mempengaruhi kedudukan di sisi Allah, bahkan nilai 0 besar, bahkan minus tak terhingga. Kalau ada tak terhingga, begini minus tak terhingga. Karena dia tidak menyatakan karena Allah. Dia merugi besar karena amalnya besar, amalnya agung, dia berjuang capek, tapi yang didapatkan adalah neraka. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dari yang demikian. Semoga Allah jauhkan kita dari beramal hanya karena manusia dan Allah ikhlaskan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalau kita sudah menghadirkan tentang hati, yang kedua adalah tentang akal. Oke, mungkin kita akan percepat. Iya, Ahwan Ustadz. Saya sudah Waktunya. melihat tanda-tanda, Bu. Baik, insya Allah akan dipercepat. Kita harus mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan ini. Karena Nabi Muhammad itu bersabda, kita semestinya berilmu sebelum kita melakukan satu tindak dan amal. Sebelum kita berkata sesuatu dan sebelum kita beramal, kita harus mengetahui ilmu dari satu hal tersebut. Maka yang pertama harus kita ketahui adalah sejarah pensyariatan puasa ini. Allah Subhanahu wa taala itu firmankan di surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Dan untuk informasi bahwasanya umat Islam itu diwajibkan untuk mereka puasa pada tahun kedua Hijriyah. Pada tahun kedua Hijriyah diwajibkan untuknya berpuasa. Turun ayat 183 ini. Tapi di momen tersebut Allah Subhanahu wa taala itu masih berikan sebuah hukum yang bertahap. Sebuah tahapan seperti apa? Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala itu berikan garis finish atau permulaan dari puasa itu ketika umat muslim itu tidur. Jadi dia sahur, kemudian maghrib datang, buka puasa segala macam. Kemudian ketika dia tidur, maka kapanpun bangunnya, maka dia sudah harus wajib puasa. Maka Allah Subhanahu wa taala itu nasakh atau hapus hukum tersebut dengan menurunkan ayat 186 yang tidak kami cantumkan, yaitu maka di malam hari silahkan kamu mendatangi istri-istri kalian, kemudian bisa membuka puasa itu ketika azan maghrib dan memulainya ketika fajar tiba. Kemudian mengetahui keutamaan Ramadan, sama-sama kita sudah ketahui Ramadan adalah bulan yang spesial, maka kita sudah sama mengetahui, maka oleh karena itu kita mengadakan agenda kita pada kesempatan ini. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, kemudian setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwasannya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala itu bukakan peluang untuk kita supaya beramal dengan kesempatan yang luas dan lebar. Karena apa? Karena Allah berikan keadaan berupa orang yang semangat dalam beramal, Allah berikan circle mungkin yang mereka sama-sama berangkat ke masjid, dan keadaan vibes di bulan Ramadan pun demikian. Orang-orang bawaannya mau beramal aja. Maka salah satu maksud dari hadis ini tuh demikian. Kemudian
Di bulan Ramadan pula terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu firman dalam surah Al-Qadr ayat 1 sampai 3. Sebenarnya kalau membahas keutamaan Ramadan itu butuh berjilid-jilid karena memang Ramadan ini sangat spesial sekali. Maka kami hanya mencantumkan 3 poin yang mungkin bisa jadi sebuah gambaran besar dan kita sudah sama-sama tahu insya Allah. Artinya Ramadan adalah bulan penuh kemuliaan yang penuh dengan karunia terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang bisa akal kita itu hadirkan adalah amal-amal apa yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan. Dan yang keempat adalah fikih Ramadan. Maka 2 hal ini tidak akan dibahas sekarang, karena ini akan menjadi tema tersendiri di daurah kita ke depannya. Maka kalau mau tahu apa isinya, silakan hadir di daurah di pekan-pekan setelahnya. Bukan demikian, Biani? Iya. Betul. Oke, yang ketiga, yang terakhir adalah tentang fisik. Sudah hati dikondisikan, sudah akal dikondisikan, maka kita harus mengkondisikan fisik kita dan menyiapkan fisik kita. Karena Nabi bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik dan Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Kita harus mengetahui keadaan diri kita sekarang. Kita jangan sampai hanya beramal, semangat beramal ke depan, tapi tanpa mengetahui keadaan diri kita sekarang. Gimana kemampuan kita dalam beramal di hari ini, dan apa yang mau ingin kita capai di kedepannya. Setelah kita mengetahui keadaan kita sekarang, dan kita tahu mimpi kita dan target kita ke depannya, kita lakukan pemetaan dan juga pembenahan. Agar apa? Agar target kita itu sesuai dengan keadaan diri kita di masa yang akan datang, itu di Ramadan nanti. Jangan sampai fisik kita kaget gitu. Sebagai orang yang nggak pernah lari maraton, kemudian dia lari maraton, maka dia akan encok. Demikian pula orang-orang yang nggak pernah beramal, kemudian dia mimpi untuk beramal besar, tapi dia nggak ada pembiasaan, maka dia akan kaget dan cenderung tidak istiqomah. Manfaatnya apa kalau kita melakukan penataan dan pembenahan? Yang pertama adalah lebih nikmat ibadahnya, yakin lebih nikmat nanti di Ramadan, akan lebih nikmat rasanya, dan juga hasilnya akan lebih maksimal. Jadi persiapkan diri kita, keadaan kita sekarang seperti apa, dan lihat keadaan kita sekarang kemudian dipetakan agar Ramadan nanti terasa lebih nikmat dan lebih maksimal hasilnya karena kita sudah berada di kondisi prima dan kondisi terbaik. Terakhir penutup dari semua yang kita bahas, dari hati, kemudian akal dan fisik, yang terpenting adalah jujur. Kita jujur nggak sih sama diri kita? Kalau kita tuh pengen jadi hamba Allah yang mendapatkan predikat terbaik di Ramadan nanti. Apakah kita cuma belajar saja, kita cuma berjuang menuntut ilmu saja, tapi hati kita sebenarnya yang nggak mau amat sih. Hati kita sebenarnya yang nggak pengen amat ngelakuin gituan. Capek. Tapi ya gitulah keadaan hati kita. Maka kita harus berjuang, mujahadatun nafs, berjuang. Untuk supaya Allah melihat hati kita sudah jujur niatnya, oh hamba ini pengen benar-benar nih lakukan ketaatan hanya kepadaku, memperbaiki diri hanya untuk dekat padaku, dan semuanya sudah benar. Allah yang maha melihat, Allah maha tahu. Maka ketika kita sudah jujur, kata Nabi Muhammad, intasduqillah yasduqka. Kalau kamu jujur pada Allah, maka Allah akan jujur padamu. Maksudnya Allah akan realisasikan apa kemauanmu. Kalau kita jujur sama Allah, ya Allah saya pengen ini semua hanya karena Engkau. Saya ingin ini semua hanya ingin dekat sama Engkau, maka bantu hamba ya Allah. Maka Allah akan realisasikan dan akan Allah wujudkan sesuai dengan permintaan kita. Dan yang paling terakhir adalah harus berdoa. Gak mungkin semua didapatkan ujuk-ujuk mau. Tanpa kita ngemis, tanpa kita mohon, dan tanpa kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita doa semoga hati kita Allah berikan keikhlasan dalam beramal. Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu untuk menunjang ikhtiar akal kita. Allah mudahkan kita dalam memahami agama dan syariat Allah. Dan terakhir Allah mudahkan kita dalam beramal untuk menguatkan fisik kita agar ketika di bulan Ramadan nanti kita tidak lemah, kita tidak sakit, dan bisa menjadi orang yang maksimal dalam mengerjakan ibadah-ibadah terbaik di bulan Ramadan. Baik, sekian dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke Ibu Yeni. Terima kasih. Jazakallah khair Jazakallah khair Ustadz Zaim yang sudah memberikan ilmunya ya kepada kita semuanya. Semoga ini bisa dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
ini sebetulnya ada sesi tanya jawab sedikit, mungkin 1 atau 2 pertanyaan bisa nggak, Ustadz? Nggak apa-apa ya Ustadz? Afwan. Silakan, insya Ya, Allah. baik. Tadi saya lihat di chat room ada yang bertanya, saya langsung bacakan aja ya. Ingin sekali Boleh. berbagi di bulan Ramadan bersama dengan pasangan atau suami. Bagaimana caranya mengajak menanam, betul ya menanam ya, menanam agar kita berdua istiqomah dan memiliki keikhlasan bersama dalam belajar atau berbagi khususnya di bulan Ramadan? Itu salah satu pertanyaannya, mungkin Ustadz bisa jawab nanti setelah ini, nanti ada pertanyaan, mungkin bisa tulis di chat room atau raise hand. Silahkan Pak Ustadz. Langsung jawab sekarang ya? Ya, boleh, sembari Oke. nunggu ada yang bertanya lagi. Oke. Untuk menjawab pertama tentunya tadi sesuai dengan hadis Nabi, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Amal dan perbuatan itu harus dilakukan dengan landasan ilmu. Kita harus berilmu dulu sebelum kita beramal, sebelum kita berkata-kata, sebelum kita melakukan sebuah kebaikan, kita harus beramal dulu. Kalau yang pengen dilakukan tadi adalah bagaimana caranya mengajak menanam agar kita berdua istiqomah dan memiliki keikhlasan bersama dalam belajar atau berbagi di bulan Ramadan. Pertama, kata kunci adalah ikhlas. Maka yang harus dilakukan oleh bunda yang bertanya ini adalah mengetahui dan memahamkan serta mentadaburi makna keikhlasan, begitu pula dengan suaminya. Jadi sama-sama mengetahui makna ikhlas seperti apa, bagaimana wujud ikhlas itu sebenarnya. Karena di Quran banyak sekali menyinggung ikhlas, maka bagaimana definisi ikhlas sebenarnya? Yang pertama adalah demikian. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sudah mengilmui, tentunya ada syaitan yang senantiasa itu ingin mencegah kita untuk beramal dengan keadaan baik dan ikhlas. Yang kedua, menyadari diri bahwa syaitan ada yang senantiasa mengintai gerak-gerik kita kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, agar kita tergelincir, agar kita itu jatuh dan terbutakan dengan buruknya amal, tapi kita memandangnya adalah amal itu baik. Maka pertama dengan mengetahui ikhlas, kemudian menyadarkan diri ada syaitan yang mengintai, yang ketiga adalah bermujahadah, melawan kondisi hati yang mungkin dirasa itu ada benih-benih dari kesombongan, benih-benih dari rasa bangga, benih-benih dari rasa ingin dipuji, kita dilawan, karena yang namanya ikhlas butuh proses. Tidak instan sehari langsung bisa benar-benar tenang dan tidak ada rasa bangga, tidak ada rasa jumawa atau sedikit pun, maka perlu yang namanya mujahadatun nafs, dilawan semuanya. Kalau ada bisikan syaitan untuk kamu keren ya, kamu hebat ya, udah sedekah hari ini, kamu luar biasa, orang lain kalah sama kamu, orang lain itu masih apa, kamu udah sekarang seperti ini, maka perlu dilawan. Ketika kita lawan, kita akan menang, yakin akan menang, karena syaitan itu tipu dayanya sangat lemah, dan tugas dia adalah hanya membisikkan saja. Tugas kita adalah melawan, mengusir, dan berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan, mohon perlindungan dari syaitan agar benar-benar amal tersebut dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Bu. Baik, ada yang mau bertanya, jazakallahu khair Ustadz dengan jawabannya. Mungkin tadi Ibu yang bertanya sudah ini ya. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Tadi waktu di awal panitia menyampaikan ke saya, nanti bagi yang bertanya akan dipilih pertanyaan yang favorit, nanti mungkin akan mendapatkan kenang-kenangan dari panitia Al-Irsyad Bekasi. Silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya loh yang bertanya, nanti kenang-kenangannya buat saya. Jangan, nggak boleh sama panitia, sudah dicolek-colek, nggak boleh bertanya. Silakan, soalnya waktunya, ini ada lagi. Sebentar saya bacakan. Oh, enggak. Ini, Masya Allah jawabannya Ustadz. Jazakallah. Ada lagi yang mau bertanya?
Baik, kalau nggak ada yang bertanya, boleh ya Ustadz saya satu aja. Tapi ini saya Ini ada memang, nih Bu, oh ada, ini ada yang nanya nih. oh Iya. baik. Bunda Sofia dari Karawang. Izin bertanya Ustadz, apakah di bulan Ramadan kita bersilaturahmi bersama keluarga yang berjauhan? Silahkan Ustadz. Maksudnya apa? Saya lagi di Madinah Bu, nggak bisa bersilaturahim. Mungkin maksudnya apa berkunjung-kunjungan gitu ya, Ibu Bunda Sofa? Atau bagaimana Bunda Sofa? Atau mau Bunda Apakah Sofa ini apa? langsung aja ya? Langsung. Iya. Oh betul kunjungan. Oke. Silaturahim itu merupakan sejawab ya Bu ya? Saya izin jawab. Ya, silakan. Oke, silaturahim itu merupakan amal ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sangka ibadah-ibadah itu hanya berupa ibadah-ibadah mahdhah yang sifatnya adalah untuk diri kita pribadi seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, dan lain sebagainya. Islam itu agama yang sempurna, Islam itu agama yang indah, yang penuh dengan kemudahan. Setiap gerak-gerik hamba Allah itu bisa bernilai ibadah kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tersenyum pada saudara pun itu bisa bernilai sedekah dan ibadah. Sebagaimana hadis yang sudah dihafal oleh kita dan anak-anak kita di SD dan sekolah-sekolah. Maka dari mulai tauhid itu adalah sebuah ibadah, dan juga ibadah-ibadah, mahdhah ibadah, bahkan memungut duri di jalan, menyingkirkan batu, menyingkirkan duri, agar orang tak tergelincir, itu juga merupakan ibadah. Maka silaturahim itu di bulan biasa saja itu merupakan sebuah ibadah, apalagi di bulan Ramadan. Itu merupakan amal ibadah yang luar biasa. Karena apa? Karena itu bisa memasukkan kebahagiaan pada orang lain, itu bisa menyambung tali ukhuwah Islamiyah di antara kita semua, dan tentunya bisa merajut kembali hubungan-hubungan yang mungkin sebelumnya renggang dan jauh, hingga bisa bercengkrama dan hangat kembali. Dan kalau semua diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu sangat berpeluang besar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini dilakukan di bulan Ramadan. Dan jangan, tentunya sesuai dengan kondisi dan keadaan kita nantinya, menyesuaikan tentang ibadah puasa kitanya, menyesuaikan tentang amal-amal fardiyah kitanya, yang sampai silaturahim yang mungkin kita niatkan untuk mengunjungi sanak famili, tapi sejatinya itu malah bertabrakan dan bertumburan dengan amal wajib yang sebelumnya memang jadi porsi utama kita di bulan Ramadan. Tapi kalaupun bisa menyesuaikan dan bisa menjadikan itu dapat dua-duanya, kenapa tidak? Karena dua-duanya sama-sama agung amalnya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair jawabannya Ustadz. Bagaimana Bu Ika? Masih boleh nambah atau sudah cukup pertanyaannya? Kembali ke Ustadz Zaim, takutnya mau ada kegiatan berikutnya. Bagaimana Ustadz? Saya kuliah jam 2 siang PIB kok. Oh, jam 10 waktu Saudi. 2. Oh, masih lama berarti. Mungkin Oke, kita 2 jam lagi kali. mungkin sampai jam 12 kurang kali ya. Karena tadi kan kita agak telat juga tadi mulai acaranya karena awal, jadi ada beberapa persiapan. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan Mbak Yeni dilanjut. Iya, ada lagi atau masih mau menulis atau mendingan ini aja langsung sampaikan aja ke Ustadznya biar lebih cepat dan jelas. Atau kalau belum ada yang bertanya, saya bertanya satu pertanyaan Ustadz. Tadi Ustadz sampaikan sebaik-baik manusia terhadap ibadah badaniyah itu sederhana ya. Jadi secara badaniyah itu sederhana, tapi kalau hati itu bersungguh-sungguh. Nah, ini contohnya yang seperti apa nih, Ustadz? Sebelum Ustadz kasih contoh, kemarin itu saya ada sempat ngobrol sama teman pada saat saya jalan pagi. Dia cerita dia ibadah umroh. Kemudian dia membawa ayahnya tawaf ya.
Nah, karena ayahnya kondisi badannya kurang fit, dia sampaikan, udahlah nggak apa-apa gitu. Duduk aja, nggak usah di ini, nggak apa-apa. Ini kan sunnah Allah Maha Tahu gitu. Dan ada beberapa contoh yang lain yang misalnya banyaklah yang selalu manusia menggunakan kata Allah Maha Tahu, Allah Maha Baik gitu. Pasti Allah tahu. Nah, itu bagaimana menurut Ustadz mengenai ibadah badaniyah dan hati gitu. Kurang lebih contohnya seperti bagaimana? Sebenarnya perkataan Ibnu Rajab tadi itu hanya memberikan pesan kepada kita tentang pentingnya kita menjaga kondisi hati kita, dan perintah untuk kita untuk memperhatikan kondisi hati kita melebihi jauh daripada ikhtiar ibadah badan kita tersebut, ikhtiar badaniyah. Poinnya apa? Karena lagi-lagi kalau kita salah fokus dan memperhatikan hanya pada kondisi lahiriah dan badaniyah saja, tapi kurang perhatian terhadap kondisi qalbiyah, ruhiyah, batiniyah kita, maka itu berpeluang besar jatuh kepada kerugian, karena lagi-lagi tadi amalnya besar, kemudian luar biasa besar harta yang dikeluarkan, effort, tenaga, pikiran, waktu yang dikeluarkan itu banyak dan besar, tapi karena dia hatinya itu tidak dikondisikan dan tidak diperhatikan secara besar, sebagaimana besarnya perhatian dia terhadap kondisi badaniyah itu, maka dia akan jatuh kepada kerugian. Mungkin itu. Maksudnya bukan dalam ibadah badaniyah santai-santai aja, nggak usah. Maksudnya bukan yang penting hati saya nggak usah ibadah kok, yang penting hati saya. Itu bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya bukan yang penting kondisi hati saya itu ridho, lapang, ikhlas sama Allah, beramal saya ikhlas karena Allah. Tapi saya nggak usah rajin-rajin amat, ya nggak apa-apa lah. Nggak gitu. Orang yang itu ikhlas, orang yang itu jujur, dan orang yang shodiq, orang yang dekat sama Allah, itu dia berjuang mengkondisikan hatinya, tapi dia juga berjuang maksimal untuk beramal lahiriahnya, bukan hanya apa adanya. Karena kan Allah perintahkan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampu kamu. Semampu maksudnya adalah bukan, udah ala kadarnya aja, bukan. Tapi maksimalkan potensi yang kamu miliki sampai titik darah penghabisan kamu untuk beramal, barulah kamu boleh beralih ke yang meringankan. Sama seperti sholat. Kalau kita sudah nggak bisa berdiri, kita udah benar-benar nggak bisa berdiri. Boleh duduk. Tapi kalau misalkan kaki keseleo dikit, masa tahu-tahu duduk, kan itu belum titik nadir akhirnya. Maka harus ketahui bahwasanya harus titik maksimal dulu beramalnya, effortnya dikeluarkan, baru kita boleh meraih yang mungkin meringankan kita. Demikian, Bu. Iya, jelas. Terima kasih. Ada lagi? Bu Ika, bagaimana? Sudah mau ditutup saja? Boleh. Kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, mungkin diumumkan Mbak Yeni IG dan dibacakan WA grup. Oh iya. Daurah ya. Ya betul. Tadi di awal mungkin sudah disampaikan, tapi kan ini peserta tadi mungkin ada yang belum mendengar. Jadi kalau yang belum masuk atau belum klik WA group yang ada di chat room, mohon masuk dalam link tersebut karena nanti akan ada informasi-informasi setiap harinya mengenai episode berikutnya daurah yang akan dilaksanakan kembali karena ini kalau nggak salah ada 8 episode ya Bunda Ika ya. Jadi Masya Allah ini daurah spesial menjelang Lebaran dari Wanita Al-Irsyad Bekasi ini kita ada 8 episode dan saya sudah ngintip nih tema-temanya, saya semangat banget. Ini alhamdulillah siang ini episode pertama mempersiapkan Ramadan terbaik. Itu aja tadi udah catatannya udah 2 lembar. Jadi ada lagi informasi lagi yang penting.
Saya rasa itu saja ya. Ada tambahan? Bunda Lili, Bunda Ika ada tambahan? Cukup. Cukup ya. Hmm. Baik, tibalah di penghujung acara. Kami petugas acara ini pada siang hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pas, kalimat yang kurang bermanfaat mungkin, atau ucapan yang kurang berkenan di hati para peserta daurah yang kami hormati. Marilah kita tutup dengan bacaan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunan dan bertobat kepadamu. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihamdi wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, foto terakhir ada Ibu Ika? Atau udah? Satu aja atau bagaimana? Untuk penanya terfavorit Mbak Yeni. Oh ya, pertanyaan terfavorit Ustadz yang mana yang favorit Ustadz? Atau nanti Ustadz sampaikan yang mana nanti itu memang tadi di awal ya sudah ini ya. Jadi satu nanti insya Allah mau dapat kenangan yang bermanfaat nih dari panitia. Nggak apa-apa, mungkin Ustadz Zaim bisa tentukan tadi ada 2 pertanyaan ya, Ya. dari Ibu Fitri dan Ibu 2 Sofia. pertanyaan. Oh ya, Ibu Fitri ya yang pertama ya. Ibu Ya. Fitri dan Ibu Sofa. Ini kan yang nanya 2 orang ya, selain Ibu Yeni. Iya. Ya. Kalau kasih dua-duanya gimana? Bagaimana panitia? Gimana? Kita kembalikan ke seksi dakwah, permintaan Ustadz Zaim. Mana? Harap dua-duanya bisa. Ketua seksi dakwah mana? Mana Karani? Karani. Kadina? Karani. Nanti diatur kali ya. Ya, nanti diatur. Udah jadi berarti 2 ya. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus foto apa perlu Rezeki foto yang lagi? nanya, kan? Ada yang baru join. Boleh sekali lagi. Boleh ya, foto lagi ya. Terakhir. Boleh di open. Iya. Di on kamera on. Sebentar, ini di batch pertama dulu. Selanjutnya di batch 2. Senyum ya, bunda-bunda. Semangat. 3 bulan lagi mau Ramadan. Oke, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Itu saja, demikian acara ini berarti bisa ditutup oleh adminnya. Terima kasih, jazakallah khair semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Lili, terima kasih. Ya, makasih. Jazakallah. Masya Allah, jazakallah khair. Ya, Sudah ikut support acara ini. mudah-mudahan bisa ikut lagi ya. Amin. Insya Allah nanti bisa lagi. Makasih Bu Laila, Masya Allah, Bu Fitri dari PB, dari Bogor, dari Purwakarta, dari Jakarta Barat, PCW Cilacap, Alhamdulillah semua support. Terima kasih. Jazakallah khair semuanya. 29 Januari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.